pemimpin bangsa Papua TCOLY dibunuh pada 2001 di Sko. Setelah TS dibunuh itu seakan-akan Indonesia membungkam hak demokratik rakyat Papua, dan semenjak TS meninggal, satu hal yang kami selalu jaga adalah kekudusan dalam politik. Saat aksi Freeport, saya perlu sampaikan kepada rakyat Papua, saya saat itu ditemui oleh 2 orang Papua yang dipasang oleh Freeport untuk bagaimana saya harus ditawarkan menerima uang 6 miliar. Menerima uang 6 miliar, kemudian mendapatkan 1 rumah di Dok 5 dengan 1 mobil. Dan juga mendapatkan 1 rumah di Malang. Kami menolak semua tawaran-tawaran itu karena perjuangan ini adalah perjuangan milik bangsa. Saya teringat persis bahwa Danau Wonagon yang di atas di Freeport, di Graceberg, sungai itu yang belum pernah jernih, yang belum pernah dilihat jernih oleh seluruh rakyat Timika. Saat itu pada tanggal 14 kami berhasil kasih stop mesin yang menggerakkan dan mencuri semua hasil kekayaan alam di Freeport itu. Kami kasih stop dan saat itu kami melihat bagaimana air itu jernih. Saya menyaksikan semua mama-mama, bapak-bapak, orang-orang tua dari suku Amukme, Kamoro, Lani, Duga, Damal yang ada di Timika. Hari itu mereka menangis. Mereka menangis luar biasa. Mereka bilang bahwa tempat ini kami belum pernah melihat. Air ini belum pernah jernih. Dari kami dulu kecil-kecil, kami pernah mandi di tempat yang air jernih ini. Air ini belum pernah jernih. Kali ini, tanggal 14 Maret 2006, kami melihat kali ini betul-betul dia jernih. Pada aksi 16 Maret 2006 yang kami lakukan. Saat itu, Tombianal berbicara, rakyat tidak dengar. Agus Kafiar berbicara, rakyat tidak dengar. Saat itu, Willy Manduen berbicara, rakyat tidak dengar. Rakyat dengar apa yang saya bicara saat itu. Saya bilang, Agus Kafiar, kau sampaikan kepada saya bahwa kau orang mana? Kau dari mana? Di mana nenek moyang Anda? Anda dari turunan mana? Maka itu saya mengutuk Agus Kafiar saat itu, dan 2 minggu kemudian istri daripada Agus Kafiar itu meninggal. Bersamaan dengan itu ada banyak orang yang saat itu terjadi. Banyak peristiwa di mana Allah mendukung dan Tuhan mendukung setiap aksi yang dijalankan oleh kami rakyat Papua. Kunci utama dalam setiap aksi adalah pemimpin yang mengerti dan mengerti terhadap kebenaran, pemimpin yang menjaga kesucian akan menyelamatkan rakyat Papua. Walaupun batu melawan senjata, tetapi kami bisa membuktikan kepada kolonial Indonesia bahwa 16 Maret 2006 adalah aksi yang dijalankan dengan penuh kesadaran, dan kebenaran itu menuntun rakyat Papua. Tidak pernah satu orang pun, tidak pernah satu mahasiswa pun jatuh dalam aksi itu. Di Timika kami diancam, kami dikurung, kami ditembak dengan 7 suku bersama rakyat Papua oleh Brimob, oleh TNI Polri, tapi tidak ada satu korban pun yang jatuh di Timika. Di Jayapura juga tidak ada satu korban pun yang jatuh di Jayapura. Itu bagaimana Tuhan memimpin kami. Itu bagaimana Tuhan memimpin rakyat Papua. Karena pemimpin yang memimpin aksi Solidaritas Internasional to Freeport adalah pemimpin yang mengenal kebenaran, pemimpin yang menjaga kesucian, bagaimana rakyat ini harus diselamatkan dengan penuh konsistensi. Batu bisa membunuh 9 Brimob yang ada, yang pernah datang dengan keadaan terpaksa tidak menghormati hak demokrasi rakyat Papua di depan Universitas Cendrawasih. Itu peristiwa itu membuat saya di DPO sebagai DPO nomor urut pertama. Persatuan tidak bisa diwujudkan dengan uang. Persatuan tidak bisa diwujudkan dengan beberapa kelompok atau beberapa pejuang atau kemudian beberapa orang-orang kumpul di satu tempat untuk mewujudkan persatuan. Persatuan jangan dibeli dengan uang. Saya sangat menghormati semua kawan-kawan yang pernah ada, yang pernah berdiri bersama kami dalam mengawal setiap aksi masyarakat, dan konsistensi kami, komitmen kami untuk mewujudkan kepada Tuhan, untuk mewujudkan kepada dunia, untuk mewujudkan kepada kolonial Indonesia, untuk mewujudkan kepada rakyat Papua bahwa kami akan tetap berdiri dengan komitmen yang sama. Kami akan tetap membuktikan kepada dunia bahwa kami adalah sebuah bangsa. Friends, before continuing to watch, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless. Shalom dan salam merdeka kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini kami teringat kembali 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2006. Pada saat itu kami dipercayakan oleh gerakan progresif revolusioner dari mahasiswa rakyat Papua semenjak pemimpin bangsa Papua TCOLY dibunuh pada 2001 di Sko. Kemudian mulai dari 2002, 2003 kami mencoba membangun
gerakan mahasiswa untuk kembali bangkit, memimpin perjuangan bangsa Papua untuk mempertahankan identitas perjuangan bangsa Papua, dan saat itu kami menjadi inspirator untuk bagaimana membangkitkan gerakan itu. Dari beberapa aksi yang pernah kami lakukan, saya sangat teringat baik sekali dengan semua kawan-kawan yang ada pada gerakan progresif revolusioner. Saya akan sebut satu persatu nama mereka karena mereka masih terus aktif. Ada yang di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri yang terus masih berjuang. Jadi sejak TEIS dibunuh 2001, kami mulai bangkitkan gerakan bersama Parlemen Jalanan Rakyat Papua yang disebut dengan Parjal. Di sana ada banyak anak-anak muda yang membangun sebuah kesadaran rakyat dengan membentuk sebuah parlemen di jalanan dengan keputusan yang sangat radikal dan progresif bagi kepentingan rakyat Papua. Sungguh luar biasa karena setelah PDP, kemudian beberapa organisasi yang pernah membangun Presidium Dewan Papua dan Kongres Papua itu setelah TEIS dibunuh itu seakan-akan Indonesia membungkam hak demokratik rakyat Papua, dan di sana tidak ada satu corak pun seperti bendera, lagu-lagu tentang Papua, dan juga baju-baju yang berinisial Papua Merdeka itu semua dilakukan operasi intelijen dan operasi militer yang begitu kuat. Jadi setelah TEIS dibunuh, semua dibungkam dengan kekuatan militer oleh kolonial Indonesia. Di saat itu kami mencoba membangun kesadaran rakyat Papua dari kampus ke kampus, bukan hanya di kampus saja, tetapi kami mulai membangkitkan semangat perjuangan itu dari kalangan di seluruh kota Jayapura. Dan mulai dari 2002 kami membuat beberapa aksi di bawah koordinator aksi dari Parlemen Jalanan Rakyat Papua atau disebut dengan Parjal. Banyak pemimpin-pemimpin Papua yang saat itu kami menciptakan sebuah ruang demokrasi untuk bagaimana beberapa pemimpin Papua yang terlepas, yang dibungkam di PDP seperti Dr. Benny G yang sekarang ada, termasuk juga Pendeta Socrates Sofian Nyoman, dan juga Philip Karma, almarhum Philip Karma, dan Yusak Pakage, dan juga Pak Kapisa waktu itu sebagai dosen di University, Bed of Paradise University. Kemudian pokoknya ada beberapa pemimpin yang saat itu juga dibungkam, termasuk Taha Hamid waktu itu menjadi sekjen daripada PDP. Gerakan mahasiswa progresif revolusioner yang kami bangunkan itu kami melakukan beberapa aksi mulai dari 2002, 2003, 2004, 2005 sampai dengan kepemimpinan saya itu menjadi DPO resmi dari Polda Papua pada 2006, yaitu 16 Maret 2006. Dan hari ini 16 Maret 2023, 17 tahun yang lalu, saya kembali teringat dengan semua peristiwa yang pernah terjadi pada 16 Maret di depan Uncen Jayapura. Saat itu kami memblokade highway from Abe ke Sentani. Dan pada tanggal 14 saya palang depan University Jayapura dari Cendrawasih. Kami palang itu, kami blockade dia dengan kekuatan mahasiswa. Saya teringat ada Arno Lomba di sana, kemudian Hans Gebse, Henny Lani, dan juga beberapa yang masih hidup, yang sekarang masih aktif. Saya tidak akan sebut namanya, saya yakin bahwa mereka mengingat proses 17 tahun yang lalu itu terjadi. Saya setelah memblokade itu pada 2006, pada 14 Maret, pada tanggal 15 saya berangkat ke Timika. Pada tanggal 15 saya berangkat ke Timika dan langsung saya palang lagi di depan Hotel Seraton. Itu menuju ke airport di Timika, kemudian jalan masuk ke Hotel Seraton. Di situ saat kami palang di situ, kami didukung oleh kekuatan massa dari 7 suku rakyat Papua yang ada di Freeport. Saya melihat bahwa saat itu memang kekuatan massa dengan secara demokratis dari 7 suku, dari suku Damal, Lani, Me, Duga, dan juga beberapa suku yang tidak kami sebut, semua kami sama-sama palang di pertigaan di depan Hotel Seraton. Aksi yang dilakukan di bawah koordinator Solidaritas Internasional Tutup Freeport memberikan signal yang sangat signifikan terhadap Indonesia dan juga dunia internasional pada saat itu. 2006 merupakan perlawanan awal dari rakyat Papua secara sadar. Pada 16 Maret itu kami membuat sejarah yang sangat besar, di mana kekuatan rakyat dan mahasiswa di Jayapura dan juga di Timika, dan setelah kami mulai melihat bahwa kesadaran itu mulai muncul, kami membentuk Solidaritas Internasional Tutup Freeport. Solidaritas Internasional Tutup Freeport itu sebuah front taktis yang dimana tergabung dari beberapa elemen-elemen organisasi yang sangat konsisten dalam perjuangan bangsa Papua.
mulai dari Parlemen Jalanan Rakyat Papua, Front Pepera Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, dan juga Sonamapa, dan juga beberapa ikatan-ikatan mahasiswa yang saat itu kami tidak sebut, saat itu AMPTP belum lahir, tetapi kami mulai ada beberapa organisasi-organisasi pengibuan mahasiswa yang membackup kuat dalam aksi massa pada 16 Maret 2006, 17 tahun yang lalu. Dan aksi itu benar-benar kami membuktikan kepada Freeport-McMoran, membuktikan kepada Amerika, kapitalis internasional, membuktikan kepada kolonial Indonesia bahwa rakyat Papua sangat sadar, mengerti bahwa lewat jalan kepentingan kekayaan alam di Papua, lewat Freeport, Indonesia masuk ke Papua. Maka itu dengan penuh kesadaran, waktu itu kami melakukan aksi dengan tujuan bahwa lewat Freeport juga Indonesia harus keluar. Jadi kalau kami kembali tarik latar belakang feedback of our history, kami kembali melihat histori sejarah kita bahwa New York Agreement yang dilakukan pada 15 Agustus 1962 yang tanpa melibatkan orang Papua yang punya hak wilayah, yang punya tanah, yang punya teritorial, yang punya kepentingan hak terhadap bangsa Papua tidak pernah dilibatkan hanya karena kepentingan Freeport. Jadi dalam pembuktian dan konspirasi internasional itu bisa terbukti bahwa PPRA 69 itu dilakukan pada 1969, tetapi kontrak karya Freeport itu dilakukan pada 7 April 1967. Berarti kontrak politik untuk di mana kapitalis internasional dan kolonial mengambil legitimasi untuk mengontrol Papua secara ekonomi itu sudah dilakukan 2 tahun sebelumnya kontrak politik itu terjadi. Maka itu sampai detik ini kami rakyat Papua selalu mengatakan bahwa PPRA 69 itu tidak demokratis. Alasannya karena orang Papua tidak pernah terlibat dalam New York Agreement, orang Papua tidak pernah terlibat dalam sebuah keputusan penting dalam pelaksanaan PPRA 69. Karena Amerika, Indonesia, dan juga negara-negara yang punya kepentingan ekonomi di Papua, mereka melakukan kontrak ekonomi sebelum kontrak politik itu terjadi. Alasan itu, dasar itu membuat kekuatan rakyat Papua saat itu memperkuat proklamasi 1 Juli 71. Bahwa proklamasi 1 Juli 71 yang dilakukan di markas besar OPM-TPNPB Victoria itu menolak kontrak Freeport, menolak PPRA 69, menolak New York Agreement, bahwa rakyat Papua yang punya tanah, yang punya hak di atas tanah Papua tidak pernah dilibatkan dalam keputusan-keputusan resmi yang pernah terjadi di New York, kemudian yang pernah terjadi di Roma, dan juga di Jakarta oleh otoritas internasional. Dan 17 tahun yang lalu pada 16 Maret 2006, saya sendiri sebagai koordinator internasional Tutup Freeport. Semua yang ada pada saat itu sangat tahu, dan kami membangun gerakan yang dimana begitu sulit untuk memperkuat eksistensi rakyat, untuk memperkuat keinginan rakyat untuk harus bebas. Kami tidak bisa merdeka secara ekonomi secara politik tanpa ekonomi kita tidak bebas. Kami bisa melihat bahwa contoh-contoh negara-negara di semua di belahan dunia ini yang merdeka hanya secara politik, tetapi ekonomi mereka masih tergantung dikontrol oleh kapitalis atau dunia-dunia barat. Itu mereka belum mendapatkan kemerdekaan, belum mendapatkan kedaulatan, sehingga mereka masih terus tergantung. Dan itu bukan kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu, perspektif untuk melawan Freeport untuk harus ditutup itu bertumbuh dalam kesadaran seluruh mahasiswa Papua dan rakyat Papua saat itu. Dan aksi 16 Maret 2006 yang dimana kami bisa mengkawal proses demokratisasi secara terbuka dan secara transparan. Dan saya sendiri pergi tutup di Freeport Mine saat itu. Dan saya melihat ada banyak hal yang dimana Tuhan dan alam sangat mendukung aksi kami saat itu. Yang pertama yang kami bisa share di sini, yang kami bisa membagikan kepada seluruh rakyat Papua dan juga kepada generasi muda yang saat ini ada di garda depan dan sedang memimpin aksi, mulai dari KNPB dan juga kepada beberapa organisasi yang masih konsisten, bahwa satu hal yang pertama yang dalam catatan sejarah kami ketika kami memimpin menjadi pioner, menjadi pemimpin perjuangan menggerakkan gerakan massa dan progresif revolusioner di Jayapura semenjak Teis meninggal. Satu hal yang kami selalu jaga adalah kekudusan dalam politik. Menjaga kesucian dalam politik. Itu artinya bahwa kami yang memimpin massa, kami harus menyadari bahwa semua anggota yang ada di dalam organisasi yang kami pimpin, semua anggota yang ada di dalam
barisan pelopor yang kami pimpin dalam aksi massa itu. Keselamatan dan nyawa mereka ada di tangan siapa yang memimpin organisasi, ada di tangan siapa yang memimpin menjadi koordinator lapangan atau jenderal lapangan. Jika aksi itu gagal, jika demonstrasi itu gagal, jika suatu tujuan yang sedang digerakkan itu gagal, berarti kegagalan yang pertama ada pada pemimpin saat itu. Anda bisa melihat sejak 2002 kami pimpin sampai dengan 2006. Belum pernah ada satu orang Papua jatuh mati di lapangan dalam setiap aksi-aksi besar yang kami pimpin. Mulai dari Front Rakyat Papua, Front Anti-Militerisme, kami pimpin dalam perang pertama 2004 yang dilakukan oleh Jenderal Goliat Tabuni, militer Lekagak, di mana kami melakukan dialog pertama bersama militer Indonesia, yaitu Pangdam Nurdin Sainal. Saya sangat teringat persis. Di sana ada Sekretaris Sofyan Nyoman dan juga Pendeta Beni Giai. Kami melakukan audensi dan di sana saya langsung toki meja di kantor DPR dan saya menyatakan kepada Nurdin Sainal bahwa Anda boleh berbicara bahwa TNI sedang menjalankan aturan ini itu segala macam, dan TNI mencoba untuk menyerang Goliat Tabuni dan pasukannya yang perang di Puncak Jaya dengan undang-undang ini itu segala macam. Tapi Anda harus sadar bahwa ada undang-undang di atas tanah itu. Goliat Tabuni sedang menjalankan konstitusi 1 Juli 71. Konstitusi negara Papua Barat sedang menjalankan amanah itu dan dia sedang melakukan perang. Dan Anda sedang menjalankan konstitusi atau undang-undang 45. Kedua konstitusi ini sedang berlawan di Papua Barat dan Anda harus melihat bahwa Anda tidak punya integritas, Anda bukan orang Papua, di atas tanah ini Anda ilegal sedang mengokupai. Dan itu sebuah proses di mana kami pernah melihat ketika kami membawa keluar Indonesia di atas meja, berbicara di atas meja, melakukan negosiasi. Kami sudah mencoba itu, kami tahu bahwa Indonesia akan kalah mutlak. Saya kembali ke konteks yang tadi bahwa 17 tahun yang lalu, 16 Maret 2006, kami melakukan aksi. Dan dari setiap aksi yang di sini saya mau share adalah setiap pemimpin-pemimpin dan pasukan yang nanti kena peluru di lapangan, yang nanti jatuh di lapangan, pula utama adalah pemimpin siapa yang memimpin. Kalau setiap pemimpin menjaga kesucian dengan baik. Menjaga kesucian artinya yang paling utama tantangan adalah kami mengerti siapa ini kolonial Indonesia. Dia akan memberikan tawaran, dia akan sogok, memanipulasi sistem, dan dia akan pegang pemimpin untuk bagaimana menggagalkan tujuan-tujuan politik yang merupakan aspirasi murni rakyat Papua. Saat aksi Freeport, saya perlu sampaikan kepada rakyat Papua. Saya saat itu ditemui oleh 2 orang Papua yang dipasang oleh Freeport untuk bagaimana saya harus ditawarkan menerima uang 6 miliar. Menerima uang 6 miliar, kemudian mendapatkan 1 rumah di Dok 5 dengan 1 mobil. Dan juga mendapatkan 1 rumah di Malang. Itu pada tanggal 15 di mana utusan dari Freeport datang bertemu dengan kami. Saat saya dengan massa seluruh rakyat Papua kami ada memalang di pertigaan dari Hotel Sheraton, jalan turun ke Kom Kilama, jalan masuk ke Kota Timika, dan juga jalan naik ke Freeport Mine. Jadi di sana semua tawaran-tawaran itu kami menolak. Kami menolak semua tawaran-tawaran itu karena perjuangan ini adalah perjuangan milik bangsa. Bukan perjuangan milik saya pribadi, atau bukan perjuangan milik satu suku, bukan perjuangan milik siapa saja. Ini perjuangan milik bangsa Papua, maka setiap tawaran, setiap bujukan, setiap entah itu tawaran uang, tawaran jabatan, apa segala macam, tidak perlu diterima atas dasar kebenaran. Kami harus menolak semua tawaran. Aksi Freeport pada tanggal 16 Maret 2006 yang pernah terjadi perang antara mahasiswa dan Brimob di Jayapura dan juga di Timika adalah sebuah aksi di mana betul-betul kami mempertaruhkan nyawa kami. Mengapa kami mempertaruhkan nyawa kami? Kami maju dengan alma mater, kami maju dengan pena, kami maju dengan kehormatan, kami maju secara demokrasi, secara transparansi. Kami menyampaikan aspirasi kami kepada Indonesia dan kepada Amerika saat itu, bahwa kami tahu kehadiran Indonesia di Papua Barat dan kehadiran Amerika di Papua Barat, mereka masuk lewat pintu Freeport. Mereka masuk lewat kepentingan kekayaan alam Papua. Maka dengan penuh kesadaran juga kami harus mengeluarkan mereka atau mengusir mereka kembali keluar lewat Freeport. Maka itu tuntutan rakyat Papua yang terhimpun dalam solidaritas internasional to Freeport, di mana kami meminta untuk Freeport diberhentikan dan rakyat Papua bersama Indonesia harus duduk bersama di dalam satu proses yang demokrasi untuk berbicara kembali nasib bangsa Papua. Aksi 16 Maret yang terjadi, yang kami memulai dari tanggal
9 Maret sampai dengan pica pada tanggal 16 Maret itu aksi yang dimana betul-betul telah menggoyangkan dunia. Saya teringat persis bahwa Danau Wonagon yang di atas di Freeport, di Graceberg, sungai itu yang belum pernah jernih, yang belum pernah dilihat jernih oleh seluruh rakyat Timika. Saat itu pada tanggal 14 kami berhasil kasih stop mesin yang menggerakkan dan mencuri semua hasil kekayaan alam di Freeport itu. Kami kasih stop dan saat itu kami melihat bagaimana air itu jernih. Saya menyaksikan semua mama-mama, bapak-bapak, orang-orang tua dari suku Amugme, Kamoro, Lani, Duga, Damal yang ada di Timika. Hari itu mereka menangis. Mereka menangis luar biasa. Mereka bilang bahwa tempat ini kami belum pernah melihat. Air ini belum pernah jernih. Dari kami dulu kecil-kecil, kami pernah mandi di tempat yang air jernih ini. Air ini belum pernah jernih. Kali ini, tanggal 14 Maret 2006, kami melihat kali ini betul-betul dia jernih. Dan itu membuktikan bahwa di mana aksi 16 Maret yang dipimpin oleh kami, didukung sepenuhnya oleh alam, didukung sepenuhnya oleh Tuhan, didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Hal yang berikut, saya melihat bahwa ketika kekuatan rakyat itu bangkit dengan penuh kesadaran, maka semua dalil-dalil atau semua propaganda atau semua pemimpin-pemimpin politik yang diciptakan oleh kolonial atau kapitalis di bumi Papua tidak akan pernah mendapatkan legitimasi. Itu terbukti pada aksi 16 Maret 2006 yang kami lakukan. Saat itu Tom Bianal berbicara, rakyat tidak dengar. Saat itu Agus Kafiar berbicara, rakyat tidak dengar. Saat itu Willy Manduen berbicara, rakyat tidak dengar. Rakyat dengar apa yang saya bicara saat itu. Rakyat Papua dengar apa yang saya bicara saat itu, karena rakyat Papua mengerti bahwa tuntutan yang dijalankan dengan penuh konsistensi dan kebenaran adalah jalan menuju kebebasan. Agus Kafiar dengan semua manajemen Freeport dan juga dengan Bupati Timika saat itu keluar bertemu dengan saya di depan tempat yang saya palang bersama rakyat Papua di Hotel Seraton. Mereka bertemu dengan saya dan saya bertanya kepada Agus Kafiar. Saya bilang, Agus Kafiar, kau sampaikan kepada saya bahwa kau orang mana? Kau dari mana? Di mana nenek moyang Anda? Anda dari turunan mana? Saya tanya kepada Anda, Agus Kafiar. Kau tahu cerita daripada gunung ini atau tidak? Kau tahu cerita daripada gunung Nemangkawi atau tidak? Kau tahu cerita daripada gunung yang orang Lani biasa bilang bahwa dugun-dugu goya-goya. Orang Amugme biasa bilang bahwa itu Nemangkawi. Danau Wonagon. Kau tahu cerita ini, kalau kau orang adat dari tempat ini kau bicara saya. Karena saya tidak akan pernah datang ke Biak kalau ada Freeport di Biak, kalau ada emas di Biak, saya tidak akan pernah memimpin di sana tanpa saya mengerti kualifikasi saya sebagai anak adat. Ini bukan berarti saya membedakan antara orang Papua dari Biak dan dari Timika, tidak. Tetapi bagaimana cara kolonial dia mencoba untuk memakai orang-orang yang tidak punya kualifikasi untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Maka itu saya mengutuk Agus Kafiar saat itu, dan 2 minggu kemudian istri daripada Agus Kafiar itu meninggal. Bersamaan dengan itu ada banyak orang yang saat itu terjadi. Banyak peristiwa di mana alam mendukung dan Tuhan mendukung setiap aksi yang dijalankan oleh kami rakyat Papua. Kunci utama dalam setiap aksi adalah pemimpin yang mengerti dan mengerti terhadap kebenaran, pemimpin yang menjaga kesucian akan menyelamatkan rakyat Papua. Aksi 2016 di mana kekuatan BRIMOB, kekuatan militer Indonesia yang di mana membongkar blokade yang dipimpin oleh Selvius Bobi, Arnold Omba dan beberapa kawan-kawan yang waktu itu saya percayakan mereka untuk tutup depan Universitas Cendrawasih dan saya ke Timika. Itu perang betul-betul terjadi antara mahasiswa, antara kekuatan mahasiswa dengan BRIMOB dan TNI Polri. Batu melawan senjata. Kekuatan mahasiswa keluar pada tanggal 16 Maret membuktikan kepada dunia dan kepada rakyat Papua bahwa batu bisa membunuh 9 BRIMOB yang ada, yang pernah datang dengan keadaan terpaksa tidak menghormati hak demokrasi rakyat Papua di depan Universitas Cendrawasih. Arnold Lomba, Selvius Bobi, Heni Lani, Diana Gepse, dan semua pemimpin-pemimpin saat itu yang hadir, mereka bersama rakyat Papua, mereka membuktikan eksistensi, mereka membuktikan aspirasi, mereka membuktikan kebenaran dan demokrasi yang sesungguhnya kepada Indonesia. Walaupun batu melawan senjata, tetapi kami bisa membuktikan kepada kolonial Indonesia bahwa 16 Maret 2006 adalah aksi yang dijalankan dengan penuh kesadaran, dan kebenaran itu menuntun rakyat Papua. Tidak pernah satu orang pun, tidak pernah satu mahasiswa pun jatuh dalam aksi itu.
Di Timika kami diancam, kami dikurung, kami ditembak dengan 7 suku bersama rakyat Papua oleh Brimob, oleh TNI Polri, tapi tidak ada satu korban pun yang jatuh di Timika. Di Jayapura juga tidak ada satu korban pun yang jatuh di Jayapura. Itu bagaimana Tuhan memimpin kami. Itu bagaimana Tuhan memimpin rakyat Papua. Karena pemimpin yang memimpin aksi Solidaritas Internasional to Freeport adalah pemimpin yang mengenal kebenaran, pemimpin yang menjaga kesucian, bagaimana rakyat ini harus diselamatkan dengan penuh konsistensi. Itu hal-hal yang sangat penting yang harus dimengerti dan saya mengenang kembali. Itu peristiwa itu membuat saya di DPO sebagai DPO nomor urut pertama, kemudian Hans Gepse, Selvius Bobby, Henny Lani, Cosmos Dual, dan saya masih ingat yang lain-lain. Yang lain-lain mereka masih aktif dalam pemerintahan dan saya tidak akan sebut mereka. Saya sangat menghormati semua kawan-kawan yang pernah ada, yang pernah berdiri bersama kami dalam mengawal setiap aksi masyarakat, dan konsistensi kami, komitmen kami untuk mewujudkan kepada Tuhan, untuk mewujudkan kepada dunia, untuk mewujudkan kepada kolonial Indonesia, untuk mewujudkan kepada rakyat Papua bahwa kami akan tetap berdiri dengan komitmen yang sama. Kami akan tetap membuktikan kepada dunia bahwa kami adalah sebuah bangsa. Kami telah memulai, kami telah terdidik, kami telah belajar dari setiap pengalaman, dari setiap proses yang terjadi sejak orang-orang tua kami menjalankan perjuangan ini. Sampai dengan kami memimpin perjuangan ini dalam gerakan mahasiswa. Kami menghidupkan perjuangan ini sampai dengan kami bergabung dengan militer TPNPB OPM di luar. Sampai detik ini kami memimpin organisasi induk organisasi perjuangan bangsa Papua. Pengalaman-pengalaman yang kami ambil, bagaimana Tuhan mendidik kami, bagaimana alam dan moyang leluhur menjaga kami, mendidik kami, mempersiapkan kami untuk memimpin bangsa ini. Kami tahu bahwa perjuangan ini, bahwa bangsa ini dia memiliki integritas dan memiliki sejarahnya sendiri. Kami tidak bisa menjiplak sejarah daripada negara lain, sejarah daripada bangsa lain. Bangsa ini punya cara untuk bebas. Bangsa ini punya cara untuk bebas. Catat itu baik. Bangsa ini punya metode untuk bebas. Bangsa ini punya rumus untuk bebas. Bangsa ini akan bebas. Sudah terbukti bahwa 61 tahun Indonesia dan dunia internasional tidak mampu mematikan spirit of struggle. Tidak mampu mematikan ideologi daripada perjuangan bangsa Papua. Itu membuktikan bahwa kalau kami sudah memulai dari 1 sampai 90, maka 10% untuk masuk ke 100% itu hal yang sangat gampang. Kami sudah memiliki kemampuan. Kami sudah tahu siapa itu Indonesia, siapa itu Amerika, siapa itu dunia internasional. Saat ini bukan persatuan masalah. Ingat baik. Persatuan bukan masalah. Jangan cari persatuan setengah mati ke Vanuatu. Jangan kumpul uang setengah mati untuk atas nama persatuan satu tipu satu dan segala macam. Ketika kita mewujudkan kebenaran, catat baik rakyat Papua dan generasi muda yang kami hormati dan banggakan. Ketika kita mewujudkan kebenaran dalam tindakan kita, dalam kata-kata kita, di depan massa, atau ketika Anda sendiri dengan musuh, ketika musuh mentawarkan Anda dengan miliaran, kata-kata yang sama dengan penuh konsistensi itu, Anda mewujudkan kebenaran dalam tindakan, pernyataan Anda, hidup Anda setiap hari, maka kebenaran itu akan mempersatukan Anda. Persatuan tidak bisa diwujudkan dengan uang. Persatuan tidak bisa diwujudkan dengan beberapa kelompok atau beberapa pejuang atau kemudian beberapa orang-orang kumpul di satu tempat untuk mewujudkan persatuan. Persatuan jangan dibeli dengan uang. Persatuan jangan dibeli dengan statement-statement atau slogan-slogan diplomasi atau isu-isu diplomasi. Persatuan harus diambil atas dasar kebenaran. Ketika kita mewujudkan kebenaran, persatuan itu akan tercipta. Tanpa kebenaran, persatuan tidak akan pernah kuat. Itu hal yang penting yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi, salam kami kepada seluruh kawan-kawan yang pernah ada di garda depan, progresif, revolusioner, rakyat Papua yang lain sudah meninggal, teman-teman yang lain sudah meninggal, kami yang lain masih bertahan. Konsistensi kami, komitmen kami untuk menjaga kesucian daripada perjuangan bangsa Papua sampai detik ini kami masih tetap mempertahankan itu. 16 Maret 2006 adalah pembuktian, adalah akumulasi, adalah kesadaran penuh bagaimana rakyat Papua bisa menolak kapitalis internasional untuk tutup Freeport. Dan kolonial Indonesia kami mampu melawan mereka walaupun dengan batu. 9 jatuh di Jayapura dan 6 jatuh di Timika. Brimob dengan senjata lengkap. Perlawanan rakyat hanya dengan batu, dengan tangan, dengan tongkat. Kami mahasiswa dan rakyat Papua, kami bisa membuktikan kepada dunia internasional dan kolonial Indonesia bahwa 16 Maret adalah kemenangan mutlak bagi front
Solidaritas Internasional to Freeport yang tergabung elemen-elemen organisasi yang saat itu Parlemen Jalanan Rakyat Papua, Front Pembela Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, SONA-MAPA, dan beberapa organisasi-organisasi yang tergabung, penguyuban mahasiswa yang tergabung saat itu. Kita telah membuktikan sejarah bahwa kita bisa, kita adalah sebuah bangsa. Jaga kesucian dalam perjuangan dan jaga komitmen agar jangan komitmen kesucian dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, misalnya KNPB dan juga PRP dan yang lain-lain. Kepemimpinan Anda tidak boleh dibeli dengan uang. Kepemimpinan Anda tidak boleh dibeli dengan tawaran-tawaran jabatan politik yang tidak benar, yang tidak muncul atau yang tidak dijalankan secara demokratis. Jangan ada satu organisasi datang menawarkan Anda dengan menjadi menteri ini, menteri itu, jabatan ini, jabatan itu, sementara semua proses demokrasi itu tidak berjalan secara transparan. Jaga kekudusan dan kesucian dalam perjuangan bangsa Papua, karena Anda dan kami adalah pemimpin. Kami akan pimpin bangsa ini. Bangsa ini punya cara untuk bebas. Catat itu generasi ini. Bangsa ini punya cara untuk bebas. Bangsa ini tidak bisa jiplak dari cara kebebasan yang pernah terjadi di Inggris, yang pernah terjadi di Eropa, yang pernah terjadi di Afrika, yang pernah terjadi di mana-mana. Bangsa Papua adalah bangsa milik orang Papua dan dia punya cara sendiri untuk bebas. Saat ini rakyat Papua wujudkan kebenaran dalam setiap tindakan kita. Rakyat harus kritis. Rakyat harus kritis untuk menilai dan mengkritik setiap pemimpin yang tidak benar dalam perjuangan bangsa. Kami sangat salut kepada seluruh konsistensi rakyat Papua dan semua rakyat Papua yang berjuang untuk Papua Merdeka sudah bersatu dalam satu ideologi, satu agenda perjuangan bangsa Papua. Pesan terakhir kepada seluruh saudara-saudara dan kawan-kawan yang saat ini yang secara terpaksa yang sedang ditekan untuk menjalankan administrasi kolonial Indonesia. Kami menyadari, kami yang ada di hutan, kami yang ada di garis keras perjuangan bangsa Papua, kami tahu bahwa Anda secara terpaksa harus menjalankan kolonisasi di bumi Papua dengan administrasi kolonial Indonesia. Kami meminta dengan hormat bahwa Anda menjaga nyawa Anda dengan baik, karena bangsa yang sedang kami lawan adalah bangsa yang sangat tidak baik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat biadab. Anda akan diangkat tetapi Anda akan dibunuh. Setelah Anda diangkat, Anda dipelihara dan Anda akan dibunuh. Maka itu Anda menjaga kesucian Anda dalam memimpin rakyat kita yang tersisa, yang saat ini ada di bangsa Papua. Dan kami meminta untuk jangan mengambil keputusan-keputusan politik yang nanti membuat kami TPNPB Open mandi darah dan mandi keringat di lapangan. Extension of region atau pemekaran yang saat ini yang sedang mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak benar, itu sedang memberikan kami, membuka ruang gerak bagi Indonesia untuk memberikan kami tantangan besar bagi pasukan TPNPB Open di hutan. Untuk itu, kepada politisi Papua yang saat ini menjalankan administrasi kolonial Indonesia, untuk menjaga kesucian Anda, untuk menjaga semua aset-aset perjuangan bangsa Papua yang Tuhan berikan, tanah, alam, laut, hutan, segala macam, memproteksi dia dengan hukum-hukum Tuhan dan hukum-hukum adat yang ada di atas tanah Papua. Jangan memotong-motong, jangan memetak-metak. Jangan memberikan sebuah legalitas yang dimana umur Anda sedikit lagi Anda akan mati, tetapi Anda akan memberikan dan menaruh kenangan yang sangat pahit untuk dimana kami akan berjuang dengan setengah mati. Kami menghormati Anda, jaga diri Anda baik, jaga kesucian Anda baik. Kami yakin bahwa bangsa ini Tuhan yang taruh dan Tuhan punya cara, dan bangsa ini punya cara sendiri untuk bebas di atas negeri kita sendiri. Yang paling terakhir, sudah kami katakan bahwa persatuan itu ada di dalam kebenaran. Ketika kita mewujudkan kebenaran, persatuan itu akan muncul kembali. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh kamrat, kepada seluruh kawan-kawan yang sudah tidak ada, yang sudah pergi mendahului kami, tapi yang lain yang masih ada, yang masih tetap berjuang, yang pernah ada dalam proses perjuangan bangsa Papua pada 16 Maret 2006, 17 tahun yang lalu. Hari ini 16 Maret 2023, 17 tahun, saya menyampaikan bahwa salam merdeka, salam konsisten mempertahankan kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua, menjaga kesucian menuju Papua merdeka dan berdaulat. Tuhan memberkati. Bersama kebenaran sejarah Salbintang Kejora, tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianat. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.